Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video pendahuluan mengenai pengaruh opini audit, profitabilitas, dan solvabilitas terhadap audit delay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salwa Nurrohma dengan nomor NIM 17066234140. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang audit delay, yaitu di mana pengaruh opini audit, profitabilitas, dan solvabilitas ini berpengaruh terhadap audit delay. Studi empiris yang digunakan yaitu pada perusahaan properti dan real estate yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2021 sampai dengan 2023. Selanjutnya di sini ada latar belakang di mana penyajian laporan keuangan itu harus disajikan secara tepat waktu agar tidak kehilangan pengaruh dalam pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan bahwa laporan keuangan itu akan dipublikasi lebih lama, itu akan merugikan investor saat mereka membuat keputusan investasi atau memberikan pinjaman kepada kreditur. Selanjutnya yaitu KRP 307 BEJ 07 2004 yang mengatur mengenai sanksi bagi perusahaan yang terlambat dalam penyajian laporan keuangannya. Hal ini akan memberikan konsekuensi di mana yang pertama itu peringatan tertulis. Yang pertama itu laporan keuangan itu harus dikirim paling lambat 30 hari kalender setelah batas waktu. Yang kedua, peringatan tertulis kedua dengan denda 50 juta jika perusahaan tercatat gagal menyelesaikan laporan keuangan dari hari kalender ke-31 hingga kalender ke-36 setelah batas waktu. Yang ketiga, jika perusahaan tercatat tidak memenuhi syarat untuk menyampaikan laporan keuangan dari hari ke-60 hingga hari kalender ke-90 setelah batas waktu yang ditentukan. Atau jika perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keuangan tapi tidak memenuhi syarat untuk membayar denda yang diatur dalam peraturan nomor 2, yaitu perusahaan tersebut akan dikenakan denda sebesar 150 juta. Yang keempat, perusahaan tercatat dapat dihentikan sementara atau dihentikan jika gagal menyelesaikan laporan keuangan dari hari kalender ke-91 setelah melewati batas waktu. Yang ketiga itu terkait peraturan nomor 29 PJOK 04 2016 mengenai kewajiban perusahaan go public menyampaikan laporan keuangan tahunan paling lambat akhir bulan keempat 120 hari. Meskipun ada peraturan dan sanksi yang berlaku untuk menyelesaikan pelaporan keuangan, perusahaan di Indonesia ini masih terlambat menyampaikan laporan mereka. Salah satunya itu ada perusahaan real estate dan properti real estate ini, di mana pada tahun 2022 Bursa Efek Indonesia mengumumkan bahwa 32 emiten dikenai peringatan tertulis 3 dan denda masing-masing sebesar 190 juta karena tidak melaporkan laporan keuangan interim mereka dengan waktu yang tepat. Laporan ini berakhir pada September 2022. Sanksi ini ditetapkan oleh ketentuan 6.3 Peraturan Bursa Efek nomor 1 tentang sanksi. Beberapa perusahaan properti real estate yang terlambat menyampaikan laporan keuangan mereka selama periode 2021 sampai 2023 yaitu termasuk PT Arminda Karya Tbk Army atau PT Diamond Citra Properti Indo dan PT Backland Development Tbk. Nah, pada tahun 2021 BI ini mengumumkan bahwa PT Arminda Karya Tbk Army telah disuspensi selama 12 bulan sejak 2 Desember 2019 dan akan diperpanjang menjadi 24 bulan pada 2 Desember 2021. Hal ini dikarenakan laporan keuangan pada tahun 2019 ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan laba bersih yang signifikan sebesar 68,26% dari tahun sebelumnya. Pendapatan dari penjualan properti turun menjadi 51,06 miliar rupiah dan tahun sebelumnya dan menjadi 38,38 miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Masing-masing menjadi 118,74 miliar rupiah dan 72,46 miliar rupiah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu apakah opini audit ini berpengaruh terhadap audit delay. Yang kedua, apakah profitabilitas ini berpengaruh terhadap audit delay. Yang ketiga ini apakah solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay. Tujuan dari penelitian ini yang pertama itu untuk menguji dan menganalisis pengaruh opini audit terhadap audit delay. Yang kedua untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap audit delay. Yang ketiga ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh solvabilitas terhadap audit delay.